Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Novi di materi PPKN. Hari ini kita akan membahas materi tentang globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata globe, yang artinya adalah tiruan bentuk bumi. Kemudian globe berkembang menjadi global, yang akhirnya membawa atau mendasari adanya arus globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses interaksi saling keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui berbagai bidang. Secara singkat, globalisasi itu diartikan dengan proses menuju satu dunia. Mengapa dikatakan demikian? Karena saat ini antara satu negara dengan negara yang lain itu hampir tidak ada batas waktu dan jarak wilayahnya. Mengapa? Karena baik negara dari yang paling timur sampai ke paling barat itu bisa berkomunikasi dalam hitungan menit tanpa hambatan yang bisa membuat komunikasi kedua negara tersebut menjadi sulit dan terkendala. Tidak seperti dulu. Sama halnya dengan kita. Misalnya keluarga kita ada yang berada di luar negeri. Kalau kita mendengar kata luar negeri, rasanya tempatnya itu jauh dari tempat kita saat ini. Namun, dengan adanya berbagai teknologi yang ada saat ini, komunikasi yang kita jalin dengan keluarga atau saudara kita yang berada di tempat sejauh apapun menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, proses globalisasi ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Perkembangan teknologi, di sini ada kata teknologi. Sekali lagi Bu Novi ingatkan, yang dimaksud dengan teknologi adalah semua alat yang digunakan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Teknologi ada yang berupa teknologi informasi, komunikasi, transportasi, produksi, dan seterusnya. Nah, globalisasi ini terjadi awalnya karena adanya perkembangan ilmu, komunikasi, dan informasi. Sehingga masyarakat dimanapun dapat berkomunikasi dan kapanpun dengan siapapun. Selain itu, informasi apapun dapat kita cari lebih mudah daripada saat belum terjadi globalisasi. Nah, tentu globalisasi ini ada ciri-cirinya. Kita bisa melihat di lingkungan kita setelah kita mempelajari ciri-cirinya. Kita bahas satu persatu. Nanti dalam kehidupan kalian sekalian kalian cocokkan apakah benar di masyarakat kalian itu ada ciri globalisasi berikut. Yang pertama, ciri globalisasi yang ada di masyarakat kita yaitu semakin maraknya penggunaan teknologi komunikasi. Bahkan saat ini orang yang tidak memiliki alat atau teknologi komunikasi itu sangat sedikit. Kebanyakan dari kita
dalam satu keluarga memiliki teknologi komunikasi yang lebih dari satu. Artinya, teknologi komunikasi itu sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Ciri yang kedua yaitu perekonomian di dunia saling ketergantungan. Globalisasi membuat masyarakat di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu menjadi semakin tergantung dalam hal ekonomi. Contohnya misalnya makanan saja yang ada di dalam kehidupan kita dan lekat dengan kalian. Contohnya jajanan. Jajanan, silahkan kalian perhatikan ketika kalian jajan. Kalau kalian senang jajan, contohnya ayam tepung atau bahasa gaulnya adalah fried chicken, kemudian kentang goreng atau bahasa gaulnya french fries, itu kalian sudah mulai tergantung dengan makanan dari luar negeri. Mengapa? Meskipun kita menyebutnya bisa menggunakan bahasa Indonesia kentang goreng, tapi ketika belum ada pelopor dari makanan dari luar yang mengatakan kentang goreng, kemudian mie atau spaghetti, kita tidak mengenal itu. Nah, ini contoh yang lekat dengan kita. Apakah hanya makanan? Tidak. Perekonomian secara keseluruhan. Ciri yang ketiga yaitu banyaknya informasi dan beberapa perkembangan terbaru yang bisa diperoleh melalui media. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah perkembangan aktivitas Merapi. Dulu ketika belum banyak teknologi informasi, orang mengetahui Gunung Merapi meletus itu dari apa yang muncul di lingkungan sekitar kita. Contohnya gempa, munculnya abu, atau lahar. Nah, kalau saat ini bahkan orang dimanapun bisa mengetahui bahwa Merapi itu sekarang sedang aktif atau menimbulkan banyak kegempaan dan mengeluarkan abu vulkanik secara teratur. Ini tentu karena ada perkembangan. Ciri yang keempat yaitu peningkatan masalah sosial yang menjadi sebuah perhatian pokok utama. Masalah sosial contohnya kemiskinan. Dengan adanya globalisasi, justru orang yang tidak mampu bersaing, dia akan menjadi semakin tertinggal. Sehingga dalam hal ekonomi, dia juga menjadi semakin ke bawah atau semakin miskin. Apakah hanya kemiskinan? Tidak. Masalah sosial yang lain misalnya tawuran. Dulu ketika kakek nenek kalian itu berada di masa sekolah, tentu masalah tawuran atau perkelahian antar pelajar atau antar suku, antar kelompok itu minim terjadi karena memang tidak saling mengenal dan jarang berinteraksi. Nah, saat ini interaksi mudah dilakukan sehingga orang dimanapun boleh atau bisa dengan mudah berkenalan, berkomunikasi, yang akhirnya sensitivitas terhadap kalimat atau kata-kata itu menjadi semakin tinggi dan orang mudah tersinggung. Itu tadi beberapa ciri globalisasi. Nah, apa pengaruh globalisasi? Tentu globalisasi itu membawa dampak atau membawa pengaruh yang baik dan kurang baik. Kita mulai dari dampak yang positif. Di bidang ekonomi, semakin terbukanya pasar internasional. Pasar internasional berarti pasar yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, tidak hanya di Indonesia saja.
Dengan terbukanya pasar internasional akan lebih memudahkan kita dalam hal jual beli barang dari manapun. Sehingga kita pun lebih mudah mencari barang yang kita inginkan yang berasal dari luar negeri. Nah, di bidang sosial budaya, kita bisa meniru pola pikir, etos kerja, dan penggunaan teknologi dari negara maju. Sehingga kita, negara Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang, sedikit demi sedikit dapat menapaki atau dapat berkembang menjadi negara yang lebih maju. Di bidang politik, sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Saat ini pemerintah bisa menyampaikan semua program kerjanya baik melalui media online maupun media televisi, media cetak, sehingga masyarakat bisa menilai bahwa pemerintah kita itu sejauh mana perkembangan dan hasil kerjanya. Selain pengaruh di atas, juga ada pengaruh yang kurang baik. Yang pertama, merubah nilai-nilai masyarakat khususnya Indonesia. Saat ini, anak muda itu dikhawatirkan akan lupa dengan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Karena gaya hidup yang cenderung meniru budaya luar. Contoh misalnya, tari K-pop. Anak muda zaman sekarang itu semakin jarang yang mengenal tarian tradisional. Tapi jika berkenalan atau diminta untuk mempraktekkan tarian K-pop, mereka hafal dengan baik dan lancar. Jika hal tersebut terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme generasi penerus Indonesia itu akan hilang. Yang kedua adalah munculnya sikap individualisme. Individualisme itu sikap mementingkan diri sendiri. Dengan munculnya sikap individualisme akan menimbulkan ketidakpedulian antar sesama warga. Sehingga orang tidak lagi peduli dengan kehidupan bangsa. Contoh paling sederhana, ketika ada orang jatuh, yang dilakukan oleh orang lain yang ada di sekitarnya bukan segera menolong, tetapi mengambil gambar atau memfoto, kemudian memposting di media sosial. Padahal kalau orang dulu, ketika melihat orang lain kesusahan, itu akan segera membantu orang tersebut. Yang ketiga, lunturnya rasa cinta terhadap barang dalam negeri. Mengapa? Karena orang cenderung lebih menyukai atau banyak membeli produk luar negeri yang membanjiri Indonesia. Contoh paling sederhana, misalnya peniti. Kalau kalian pernah membeli peniti, coba kalian lihat di kertas yang ada yang menyertai peniti tersebut. Tulisannya made in China. Artinya barang tersebut buatan negara Cina. Penghapus. Silahkan kalian lihat di kertas yang ada di penghapus. Kalau kalian di kertas tersebut membaca made in Germany, artinya produk itu merupakan produk dari Jerman. Dan seterusnya. Lebih spesifik, kita akan melihat dampak globalisasi, baik dampak positif maupun dampak negatif di masing-masing bidang. Yang pertama, dampak positif di bidang ekonomi. 1. Peluang bisnis internasional terbuka lebar. Artinya adalah, saat ini ketika kita ingin berbisnis atau berusaha di pasar internasional, itu peluangnya semakin besar. Karena apa?
penjualan produk yang kita miliki tidak hanya di dalam negeri, tapi juga bisa dilakukan ke luar negeri. Yang kedua, semakin banyak lapangan kerja, sehingga kesempatan kerja semakin luas dan pengangguran semakin berkurang. Ini terjadi karena semakin banyaknya orang yang mempunyai mobilitas ke luar negeri, sehingga banyak juga tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan wisatawan. Saat ini, baik orang Indonesia yang pergi ke luar negeri atau orang luar negeri yang datang ke Indonesia untuk berwisata, itu semakin besar kemungkinannya. Yang berikutnya adalah pasar bebas. Dengan adanya pasar bebas, sangat memungkinkan semakin mudahnya ekspor dan impor barang. Maksudnya pasar bebas itu kita bebas menjual barang ke luar negeri ataupun sebaliknya. Negara-negara lain bebas menjual produk dalam negerinya ke Indonesia. Pusat perbelanjaan semakin modern. Kalau dulu orang tua kita berbelanja hanya di pasar tradisional, sekarang banyak di mana-mana pusat perbelanjaan, mulai dari minimarket sampai swalayan, bahkan sebutannya jadi bermacam-macam. Yang berikutnya, masuknya produk global ke pasar domestik. Produk global itu adalah produk yang dihasilkan oleh negara lain. Pasar domestik itu berarti pasar dalam negeri, pasar Indonesia. Artinya produk negara lain dijual di Indonesia. Yang berikutnya, mudahnya mendapat akses investasi. Investasi itu adalah penanaman modal. Jadi contohnya misalnya kalian membuka usaha tapi uangnya dipinjami oleh orang lain. Artinya orang lain yang menyediakan dana atau modal tersebut, dia berinvestasi pada kalian. Itu tadi dampak positifnya, sedangkan dampak negatifnya, yang pertama adalah produk lokal kalah bersaing dengan produk impor. Produk impor itu berarti produk yang berasal dari luar negeri, sehingga tak sedikit pengusaha lokal yang gulung tikar. Gulung tikar itu artinya rugi, sehingga dia harus menghentikan usahanya. Yang kedua, sektor keuangan tidak stabil. Karena tadi investasi dan wisatawan dari luar, sehingga kita tidak bisa memprediksi apakah sekarang itu akan banyak investasi yang masuk ke Indonesia atau akan banyak wisatawan yang ke Indonesia, tidak menentu setiap tahunnya, sehingga sektor keuangan atau pemasukan negara kita itu menjadi tidak stabil. Berikutnya, masyarakat banyak memanfaatkan produk impor. Ini sama seperti yang pertama, karena banyak masyarakat kita itu yang justru membeli barang dari luar negeri, maka produk dalam negeri itu menjadi kalah saing. Yang berikutnya yaitu kapitalisme di Indonesia tumbuh. Kapitalisme itu perekonomian dirajai oleh pihak yang mempunyai modal besar. Modal bisa dikatakan dengan uang juga boleh. Sehingga jika kita tidak mempunyai modal, kita akan tersingkirkan. Gitu. Jadi saat ini siapa yang punya uang banyak itu dia akan semakin berkembang, tapi siapa yang tidak mempunyai uang, dia akan semakin terpinggirkan. Hal ini membawa dampak kesenjangan sosial yang semakin tajam atau semakin lebar. Yang berikutnya, munculnya atau menjadi timbulnya gaya hidup konsumtif. Konsumtif artinya adalah membeli atau menggunakan barang yang tidak kita butuhkan. Contoh baju. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa saat ini model baju, fashion, itu beraneka macam dan berubah setiap waktu. Kalau kita tidak bisa mengerem keinginan kita, maka kita ingin terus memperbarui dengan cara membeli pakaian setiap ada model yang baru.
Nah, ini salah satu gaya hidup konsumtif. Berikutnya, persaingan semakin ketat. Ini maaf, Bu Novi salah ketik ya. Persaingan semakin ketat karena produk yang dihasilkan itu semakin banyak pilihannya, maka jika produk yang kita hasilkan itu hanya biasa saja, tidak mempunyai ciri khas, maka kita akan kalah saing. Begitu. Tidak hanya soal produk saja, termasuk kualitas diri kita. Kalau kita tidak semakin mengupgrade diri, tidak meningkatkan kualitas diri kita, kita pun juga bisa kalah saing dengan manusia atau orang dari luar negeri. Yang berikutnya, lunturnya rasa cinta produk dalam negeri. Karena ini ada kaitannya dengan nomor 1 dan poin 3 tadi. Semakin banyaknya produk dari luar negeri yang beraneka macam, berbagai jenis, berbagai model, sehingga kita lebih cenderung untuk menggunakan produk luar negeri. Dampak positif di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu mudahnya memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Ini tidak perlu Bu Novi jelaskan, contohnya dengan menggunakan internet informasi apapun bisa kita peroleh. Yang kedua, mudah berkomunikasi. Dengan adanya alat komunikasi didukung internet, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang berikutnya, cepat dalam bepergian sehingga mobilitas kita tinggi. Cepat dalam bepergian itu kemanapun kita akan pergi, kita bisa memilih moda transportasi yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang berikutnya yaitu menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleransi. Toleransi itu artinya adalah memahami atau mentolerir adanya perbedaan. Sedangkan sikap kosmopolitan artinya adalah sikap yang menganggap bahwa semua manusia itu memiliki moral yang sama dengan kita. Jadi sabar terhadap adanya perbedaan dan sikap adanya kesadaran bahwa semua orang itu mempunyai moral yang baik. Berikutnya, dampak positif berikutnya yaitu memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Ini tadi saya sudah menjelaskan secara singkat, dengan adanya persaingan yang semakin ketat, kita terpacu untuk semakin meningkatkan diri kita, kualitas diri kita agar menjadi semakin baik dan semakin baik. Tentu tujuannya agar kita bisa bersaing dengan orang luar negeri. Yang terakhir adalah mudah memenuhi kebutuhan. Tentu dengan adanya teknologi yang saat ini ada, kita bisa memenuhi kebutuhan dengan lebih mudah. Contoh yang paling mudah, kalau dulu kita beli pakaian itu harus keluar rumah bepergian. Kalau sekarang tidak. Cukup menggunakan handphone, kemudian saluran internet dan aplikasi all shop atau online shop. Itu kita bisa membeli apapun dari manapun. Dampak negatif di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu informasi yang tidak tersaring. Dampak negatif dari adanya internet yaitu informasi yang tidak tersaring. Jadi kita mau mendapatkan informasi apapun itu bisa, termasuk informasi-informasi yang tidak benar atau hoax. Yang berikutnya, perilaku konsumtif dan boros. Konsumtif itu adalah membeli atau memanfaatkan barang yang tidak kita butuhkan. Dan akibatnya adalah boros. Yang ketiga, mudah terpengaruh dan meniru perilaku buruk. Contohnya misalnya ketika kita mengakses media sosial menggunakan handphone kita secara terus-menerus untuk bermain game misalnya. Gamenya itu game yang berupa perkelahian. Nah, kalau kita itu setiap hari, setiap saat mengakses situs permainan tersebut atau game tersebut, pelan-pelan, perlahan-lahan, sikap perilaku kita juga akan mengikuti game tersebut. Perilaku dalam sehari-hari kita akan terpengaruh oleh apa yang ada di game tersebut. Contohnya mudah marah, berkelahi, dan seterusnya. Begitu pula dengan adanya televisi dan program yang ada di televisi.
Yang keempat adalah krisis sosial budaya dalam masyarakat. Krisis sosial budaya itu contohnya misalnya, kalau dulu orang itu terbiasa dengan sikap berbagi. Contoh misalnya, berbagi makanan misalnya. Kalau dulu itu biasa di desa itu dilakukan. Mungkin kalau kalian belum terlalu merasakan krisis sosial budaya yang Bu Novi sebutkan ini, berbagi makanan dengan tetangga. Kalau ada panen apa misalnya, kemudian dibagikan ke tetangganya. Kalau kalian berada di desa, mungkin masih merasakan itu. Tetangga saya sering kok memberi saya, membagi sesuatu pada kami. Nah, tapi kalau kalian nanti hidup di kota, kalian tidak akan menemukan itu. Karena apa? Karena bagi mereka, hasil dari apa yang mereka terima, itu ya harus diwujudkan dalam uang. Jadi, ukurannya adalah uang dan uang. Yang berikutnya semakin merebaknya sikap konsumtif dan hedonisme. Konsumtif tadi menggunakan barang yang tidak kita butuhkan. Hedonisme itu kebiasaan hidup berfoya-foya atau bersenang-senang. Nah, ini sama, efeknya adalah boros. Tapi hedonisme ini menjadi tidak terkendali jika kita memang tidak mengendalikan diri dari sekarang. Maka kalau orang tua kalian mengatakan, misal kalian menginginkan makan es krim di Tempo Gelato, kemudian orang tua kalian mengatakan ya besok kalau mempunyai uang. Nah, kalau orang tua kalian itu selalu menuruti, maka itu akan mengembangkan sikap hedonisme. Sehingga kalian menyukai segala sesuatu yang mewah, enak. Gitu. Dampak positif di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, komunikasi makin mudah, cepat, murah, dan nyaman. Yang kedua, beragam informasi mudah diperoleh. Yang ketiga, mempermudah transaksi jual beli. Tadi Bu Novi sudah memberi contoh. Yang keempat, memperluas jaringan komunikasi. Dengan adanya media sosial, kita bisa berkomunikasi bahkan dengan orang yang belum pernah ketemu sekalipun. Tetapi ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, penyalahgunaan situs internet. Media sosial digunakan untuk membohongi orang, untuk menipu, untuk mencaci, menghina, dan seterusnya. Kerusakan komputer karena virus, ini jelas. Terjadinya kejahatan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Contoh ini terorisme, kemudian penculikan, penjualan, perjudian, dan seterusnya. Muncul budaya plagiarisme. Plagiarisme itu adalah penjiplakan hasil karya orang lain. Jadi kalau kalian diminta untuk membuat apa, tugas apa, boleh mencari di internet, itu kalian pakai untuk inspirasi saja. Kalian tetap membuat sendiri tanpa melihat dan tanpa meniru secara persis apa yang ada di internet. Karena kalau kalian melakukan itu, sama saja kalian melakukan plagiarisme. Yang berikutnya membuat orang lupa waktu. Contoh kalian main game. Yang terakhir, meluasnya perjudian di dunia maya. Dampak positif di bidang pendidikan. Yang pertama, semakin banyak situs yang bisa menambah wawasan. Ini berkaitan dengan informasi yang mudah diperoleh. Kemudian sistem pembelajaran tidak harus tatap muka seperti saat ini. Mendorong siswa menciptakan karya inovatif, contohnya robot, game, dan seterusnya. Menuntut individu menjadi sosok yang berkualitas. Tentu ini untuk atau tujuannya agar kita dapat bersaing dengan orang lain. Dampak negatifnya yaitu kualitas moral siswa menurun. Apalagi kalau kalian hanya sering main game, lupa waktu, lupa meningkatkan kualitas diri kalian, maka kualitas moral kalian pun juga ikut menurun. Timbul kesenjangan sosial, ini karena yang pandai, yang mempunyai fasilitas yang lengkap akan semakin pandai dan semakin berkualitas, sedangkan yang tidak mempunyai fasilitas akan semakin terpinggirkan. Muncul tradisi serba instan. Contoh tradisi serba instan misalnya, kalian sekarang belajarnya dari rumah. Nah, prosesnya seharusnya yang betul adalah kalian mengikuti proses mulai dari pagi, melihat video, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal online, kemudian mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, kemudian yang terakhir adalah mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester.
Mengapa diberi tugas setiap hari? Itu adalah sebagai salah satu cara agar kalian itu memahami materi yang kalian pelajari yang disajikan dalam bentuk video. Tetapi sampai saat ini ada beberapa anak yang menginginkan atau yang tidak lagi rutin mengirimkan tugas, menyimak video juga tidak, tetapi ketika ada penilaian harian dan penilaian tengah semester atau nantinya penilaian akhir semester, kalian mengerjakan. Itu namanya tradisi instan. Jadi tidak mau mengikuti prosesnya setiap hari, tidak mau mempelajari materi setiap hari sedikit demi sedikit, tapi langsung mengerjakan soal akhirnya. Ada videonya, tapi yang kalian tuju langsung tugasnya. Itu juga tradisi instan. Jadi saat ini ketika kita PJJ, kita diajari untuk bersabar. Bersabar untuk mengikuti dan menikmati proses yang ada. Bu Novi yakin, Bu Novi percaya kalian itu bosan melihat video, tetapi ikuti prosesnya bukan untuk saat ini, tapi manfaat akan kalian peroleh nanti ketika kalian dewasa. Sehingga kalian mempunyai kebiasaan, mempunyai habit, mempunyai karakter untuk bersabar. Menghadapi segala sesuatu dengan sabar, mengikuti prosesnya, tidak hanya menginginkan hasilnya saja. Itu hanya contoh. Masih banyak contoh yang lain. Yang berikutnya, lunturnya kebudayaan lokal. Seperti tadi Bu Novi mengatakan, dance K-pop itu lebih terkenal daripada tarian tradisional yang berasal dari Indonesia. Yang berikutnya, kurangnya kekuatan kontrol pendidikan. Sekarang itu pendidikan bisa dilakukan di mana saja, kemudian informasi bisa diakses di mana saja, sehingga apalagi sekarang dilakukan dari jarak jauh pendidikannya, maka kontrol terhadap apa yang terjadi pada kalian itu menjadi lebih sedikit. Yang bisa dilakukan oleh orang tua dan Bu Novi sebagai guru kalian hanya mengingatkan, tapi letak penentu tetap ada di tangan kalian masing-masing. Kalian ingin menjadi seorang siswa yang seperti apa? Kalian ingin menjadi manusia dewasa yang nantinya seperti apa? Itu ada di tangan kalian sendiri-sendiri. Yang berikutnya, muncul kebiasaan yang meremehkan. Contohnya misalnya, kalian menyaksikan video, kemudian kalian bisa melihat tugasnya. Kemudian kalian mengatakan, lihat tugas aja, nanti terus buka buku kan bisa. Nggak usah harus dengar penjelasan Bu Novi, membosankan, membuat ngantuk misalnya. Itu salah satu kebiasaan meremehkan. Apakah hanya itu? Tidak. Meremehkan yang lain misalnya, nggak usah mengumpulkan tugas, yang penting kan mengerjakan PH sama PAS sama PTS. Nanti kan ada nilainya, nanti kan lulus. Seperti itu. Membuat kesimpulan sendiri, padahal belum tentu. Jadi kebiasaan kalian untuk meremehkan hal-hal kecil itu akan terbawa ke sikap perilaku kalian yang nantinya akan menjadi karakter kalian, mudah meremehkan, merendahkan hal lain di luar diri kalian. Maka Bu Novi mengajak kalian untuk mari berubah menjadi manusia yang mempunyai semangat dan kebiasaan yang baik. Yang berikutnya, lunturnya kebudayaan lokal ini sudah ya, sama. Yang terakhir, masyarakat kewalahan menghadapi perubahan. Perubahan saat ini yang paling kalian rasakan adalah perubahan dalam hal belajar. Kalau biasanya kalian pergi ke sekolah, kemudian bersama teman-teman di satu kelas yang sama, mendengarkan penjelasan Bu Novi dari secara langsung. Nah, sekarang kalian harus berubah, melihat video setiap hari, mengerjakan tugas secara mandiri, mengumpulkan tugas melalui WA, tanpa selalu Bu Novi ingatkan, itu kalian juga dituntut untuk berubah. Nah, kalau kalian tidak mengikuti perubahan itu sedikit demi sedikit, maka nantinya ke depannya ketika kalian dewasa akan mulai merasa kewalahan.
Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Novi, semoga bisa kalian pahami. Tugas kalian hari ini adalah buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 239. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi subtema 3 untuk materi PPKN halaman 239 disambung 240. Ada 2 jenis soal, pilihan ganda dan isian. Silakan kalian kerjakan, cukup ditulis jawabannya saja, soalnya tidak usah. Hasil dikumpulkan paling lambat kepada Bu Novi tanggal 18 November 2020. Demikian penjelasan dan tugas kalian hari ini. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi.